Kerajaan-kerajaan di Kalimantan Selatan. Sejarah Kerajaan Banjar. Cikal bakal Kerajaan Banjar, menurut legenda, di wilayah Banjar pernah berdiri sebuah negara bernama Kerajaan Dipa atau Negara Dipa yang dipengaruhi kebudayaan Jawa. Kerajaan ini diperintah oleh Empu Jatmika yang bergelar Maharaja di Candi. Konon, pusat kerajaannya berada di Pulau Hujung Tanah. Angkatan perang kerajaan ini yang dipimpin Megatsari kemudian menaklukkan daerah-daerah sekitarnya, seperti Batang Tabalong, Batang Balangan, dan Batang Patap. Sementara itu, pasukan lainnya yang dipimpin Tumenggung Tatah Jiwa melakukan penaklukan ke Batang Aloy, Batang Hamadit, dan Labuhan Amas. Empu Jatmika kemudian digantikan oleh Puteri Tunjung Buih yang bersuamikan Suryanata, seorang pertapa dari Majapahit. Maharaja Suryanata memperluas wilayah kerajaan Dipa dengan menaklukkan Sukadana, Sanggau, Sambas, Batang Lawai, Kota Waringin, Pasir, Kutai Karesikan, dan Berau. Semua wilayah yang baru saja disebutkan itu tunduk kepada negara Dipa. Selanjutnya yang memerintah negara Dipa secara berturut-turut adalah Surya Ganggawangsa, Raden Carangkalen, dan Raden Sari Kaburangan. Setelah memerintah selama setahun, Raden Sari Kaburangan memindahkan pusat pemerintahan ke Muara Hulah dan nama kerajaan berganti menjadi Kerajaan Daha atau Negara Daha. Sementara itu, sumber lain menyatakan bahwa sebuah serangan dari Jawa mengakhiri Kerajaan Dipa dan digantikan oleh Kerajaan Daha dengan Raden Sari Kaburangan sebagai rajanya. Kesultanan Banjar atau Banjarmasin diperkirakan berdiri pada tahun 1526 dan merupakan penerus Kerajaan Daha yang beragama Hindu. Menjelang berakhirnya Kerajaan Daha, negeri itu diperintah oleh Maharaja Sukarama, yang digantikan oleh Pangeran Tumenggung. Meskipun demikian, yang lebih berhak atas singgasana kerajaan sesungguhnya adalah Pangeran Samudera, cucu Maharaja Sukarama dan kemenakan Pangeran Tumenggung. Karenanya, Pangeran Samudera memunculkan pemberontakan demi menuntut haknya. Semenjak masa mudanya Pangeran Samudera telah pergi mengasingkan diri. Ia kemudian dinobatkan sebagai raja di Banjar oleh Patih Masih Balit, Muhur, Kuwin, dan Balitung. Pangeran Samudera dengan dukungan Demak melancarkan serangannya ke negara Daha yang diperintah pamannya. Akhirnya Pangeran Tumenggung berhasil dikalahkan dan menyerah kepada Pangeran Samudera. Setelah menderita kekalahan, Pangeran Tumenggung melarikan diri ke pedalaman dengan diiringi para pengikutnya. Sementara itu, Pangeran Samudera naik tahta sebagai raja pertama Kerajaan Banjar. Ia merupakan Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam dan selanjutnya bergelar Sultan Suryansyah. Penguasa Banjar yang juga dikenal sebagai Sunan Batu Habang ini memerintah hingga tahun 1550. Dikarenakan pengaruh Demak, struktur pemerintahan Banjar menjadi mirip dengan Jawa. Pada abad ke-16, Banjar telah meluaskan pengaruhnya hingga Sukadana, Kota Waringin, dan Lawai. Ketiga kawasan tersebut mengirimkan upetinya secara teratur ke Banjar. Banjarmasin tumbuh pula menjadi pusat perdagangan yang ramai sehingga menarik perhatian suku-suku bangsa lain di Kepulauan Nusantara untuk bermigrasi ke sana. Perkembangan Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar mengalami masa kejayaan di abad ke-17 sebagai hasil perdagangan lada. Sebelumnya Banjarmasin merupakan negara bawahan Demak, yang telah membantunya mengalahkan Daha. Namun ketika kekuasaan Demak runtuh dan beralih ke Pajang, mereka tak lagi bersedia membayar upeti kepada kerajaan di Jawa tersebut. Semasa pemerintahan Sultan keempat, Mustain Billah tahun 1595 sampai tahun 1620, Tuban berupaya menegakkan supremasi kekuasaannya di Banjar. Namun, ekspedisi militer ini berhasil digagalkan. Sultan Mustain Billah juga dicatat telah memindahkan ibu kota kerajaannya dari Kuin ke Martapura. Ketika Sultan Agung tahun 1613 sampai tahun 1645 dari Mataram naik tahta, ia berniat melebarkan payung kekuasaannya hingga ke Kalimantan.
Pada tahun 1622, Sultan Agung menaklukkan kerajaan Sukadana yang terletak di Kalimantan Tenggara. Tentu saja, Mataram kini dirasa menjadi ancaman bagi Banjar yang kemudian mengembangkan kekuatan militernya sebagai langkah antisipasi. Seiring dengan berjalannya waktu, Mataram makin melemah dan tidak lagi menjadi ancaman bagi Banjar. Oleh karena merasa kuat dari segi militer dan ekonomi, Banjar melebarkan kekuasaannya pada tahun 1636 hingga ke Sambas, Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir dan Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asam, Kintab dan Suarangan. Intrik-intrik di kerajaan Banjar dan masuknya campur tangan kolonialisme Belanda. Saat Sultan Banjar ke-6, Saidullah tahun 1637 sampai tahun 1642 wafat, putranya yang bernama Amirullah Bagus Kusuma belum dewasa sehingga pamannya diangkat sebagai walinya dengan gelar Panembahan Ratu. Pamannya juga memakai gelar Sultan Riayatullah tahun 1642 sampai tahun 1660. Ia menyerahkan kekuasaan kepada kemenakannya pada tahun 1660. Sultan Amirullah Bagus Kusuma hanya sempat memerintah 3 tahun karena dikudeta oleh Pangeran Suryanata II, pamannya yang lain. Penguasa baru ini menyandang gelar Sultan Agung tahun 1663 sampai tahun 1679 dan memindahkan ibu kotanya ke Sungai Pangeran Banjarmasin. Kendati demikian, ia berbagi kekuasaan dengan Sultan Riayatullah yang memerintah dari Martapura. Pembagian kekuasaan ini berlangsung hingga tahun 1666 saat Riayatullah wafat. Amirullah berhasil merebut kembali tahtanya pada tahun 1679 dan menjadi sultan untuk kedua kalinya. Intrik yang melanda kerajaan Banjar tidak berhenti sampai di sini saja. Sultan Hamidullah, Sultan Kuning wafat pada tahun 1734 saat putra mahkota yang bernama Muhammad Aliuddin Aminullah masih belum dewasa. Oleh karena itu, Sultan Tamjidullah pertama tahun 1734 sampai tahun 1759, pamannya diangkat sebagai wali. Meskipun demikian, Aminullah merebut kekuasaan dari pamannya itu pada tahun 1759, tetapi saat Sultan Aminullah wafat 2 tahun kemudian, putra-putranya juga belum dewasa sehingga kekuasaan Banjar beralih kembali kepada Tamjidullah I dengan putranya, Pangeran Natadilaga, sebagai wali bagi Pangeran Amir, putra Sultan Aminullah yang belum dewasa. Waktu itu, seluruh putra Sultan Aminullah mati dibunuh oleh Pangeran Natadilaga, dan hanya tersisa Pangeran Amir yang kemudian melarikan diri ke Pasir. Pangeran Natadilaga yang bertindak sebagai wali ternyata tidak bersedia menyerahkan tahta kepada Pangeran Amir dan melakukan pembantaian terhadap keturunan Sultan Kuning. Ia lalu mengangkat dirinya sebagai penguasa Banjar dengan gelar Tahmidullah kedua tahun 1761 sampai tahun 1801. Pangeran Amir yang berhasil melarikan diri ke Pasir tidak tinggal diam dan berupaya merebut kembali tahta yang menjadi haknya. Dengan didukung oleh pamannya, Arung Torawe seorang keturunan Bugis, Pangeran Amir melancarkan serangan ke Kayutangi, pusat pemerintahan Banjar saat itu. Untuk mengalahkan Pangeran Amir beserta sekutu-sekutunya, Tahmidullah II mengadakan perjanjian dengan Belanda pada tahun 1787. Berkat bantuan Belanda, Pangeran Amir berhasil ditangkap pada tanggal 14 Mei tahun 1787 dan diasingkan ke Sri Lanka. Kaum keturunan Sultan Kuning dirasakan sebagai ancaman oleh Sultan Tahmidullah II. Oleh karenanya, ia tetap mengharapkan dukungan Belanda, tetapi bukan sebagai atasan melainkan tameng terhadap orang-orang yang mengincar tahtanya. Kontrak politik yang ditandatanganinya pada tahun 1787 berisi. Kerajaan Banjar menyerahkan daerah Pasir, Pulau Laut, Tabaniau, Mendawai,
Sampit, Pembuang, dan Kota Waringin kepada VOC. Sultan selaku bawahan Belanda memiliki daerah sendiri yang berada langsung di bawah pemerintahannya. Calon pewaris kesultanan yakni putra mahkota, dan Perdana Menteri atau Mangkubumi harus diangkat dengan persetujuan VOC. Kesultanan Banjar untuk seterusnya akan diperintah oleh keturunan Pangeran Natadilaga Sultan Tahmidullah II. Seolah-olah pasal-pasal perjanjian di atas menguntungkan Belanda, tetapi sesungguhnya yang paling banyak menuai manfaat adalah Sultan Tahmidullah II sendiri. Belanda berdasarkan kesepakatan di atas wajib mengamankan posisi Sultan, tentunya ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, penempatan pasukan penjaga keamanan di Pulau Laut demi mengamankan kawasan tersebut dari para bajak laut Sulu memakan biaya yang tak sedikit. Karena itu, Belanda mengadakan pembaharuan kontrak pada tahun 1797, namun isinya tetap membawa kerugian dan merendahkan VOC. Sultan diam-diam berupaya mematahkan belenggu ekonomi VOC di kerajaannya dengan menyabot hasil lada yang sangat diminati oleh Belanda. Ia secara bertahap dengan sengaja menurunkan hasil lada kerajaannya. Tumbuhan lada dimusnahkannya tanpa sepengetahuan VOC. Oleh karena tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, Belanda tidak begitu mempedulikan Banjar lagi semenjak 1809. Kendati demikian, perjanjian-perjanjian ini membuka pintu bagi Belanda untuk ikut campur dalam pemerintahan Banjar, termasuk dalam suksesi para sultan yang akan terbukti pada masa-masa selanjutnya. Pada tahun 1811, kekuasaan atas Kepulauan Nusantara beralih ke tangan Inggris, yang juga mengadakan kontrak politik dengan Banjar. Sebagai wakil pemerintah Inggris ditempatkan seorang residen di Banjar bernama Alexander Hare. Ketika Kepulauan Nusantara dikembalikan oleh Inggris kepada pemerintah Belanda pada tahun 1816, Belanda mengirimkan ekspedisi di bawah pimpinan J. van Boeckholtz untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Banjar dan mengadakan lagi perjanjian dengan Banjar pada tanggal 1 Januari tahun 1817. Perjanjian itu terdiri dari 32 pasal dan salah satu di antaranya berisikan penyerahan daerah Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mendawai, Kota Waringin, Lawai, Jelai, Pegatan, Pulau Laut, Pasir, Kutai, dan Berau fasal-fasal Banjar kepada Belanda. Perjanjian ini diperbaharui lagi pada tanggal 4 Mei tahun 1826. Saat itu, yang bertahta di Banjar adalah Sultan Adam Al-Watsik Billah tahun 1825 sampai tahun 1857. Berdasarkan perjanjian tersebut, Banjar tidak boleh mengadakan hubungan dengan bangsa asing lain tanpa seizin Belanda. Beberapa wilayah Kesultanan Banjar diserahkan kepada Belanda, seperti sebelah kiri hulu Sungai Barito dan sebelah kiri Sungai Martapura daerah Antasan Kuin. Sementara daerah Banjar asli masih tetap berada di tangan Sultan. Meskipun demikian, Belanda ternyata kerap mencampuri roda pemerintahan Banjar, terutama dalam hal penunjukan putra mahkota dan Mangkubumi dengan menempatkan tokoh-tokoh yang pro kepada mereka pada jabatan-jabatan tersebut. Perjanjian tahun 1826 ini kelak diperbaharui lagi pada tahun 1845 yang mengubah batas-batas Kesultanan Banjar dan pemberian hak penambangan batu bara di Riam. Untuk menanamkan pengaruhnya di Banjar, Belanda menempatkan seorang residen yang tempat kediamannya berhadap-hadapan dengan Istana Sultan. Selain itu, dibangun pula beberapa benteng seperti di Fort Tabaniau, Marabahan, dan Pulau Tatas. Tujuan pendirian benteng-benteng itu adalah memperketat pengawasan terhadap Banjar yang makin berarti nilainya di mata Belanda setelah ditemukannya tambang batu bara di Pengaron dan Banyuhirang. Belanda memaksa Sultan Adam memberikan izin bagi penambangan batu bara. Kekuatan militer Banjar juga dilemahkan oleh Belanda karena berdasarkan perjanjian tahun 1826,
kesultanan tidak boleh mempunyai angkatan perang sendiri. Apabila pecah pemberontakan, hanya Belanda yang berhak menumpasnya. Dengan kata lain, segenap keamanan sultan dijamin oleh Belanda. Itulah sebabnya, hal ini membuka peluang sultan dapat berbuat sewenang-wenang kepada bawahannya. Sementara itu, perjanjian pada tahun 1826 juga melarang kerajaan menyiksa para tahanan, serta rakyat diharuskan mendapatkan vaksinasi cacar. Sehubungan dengan penambangan batu bara di atas, Gubernur Jenderal Rochusan pada tanggal 28 September tahun 1849 hadir di Banjarmasin dan langsung bertolak ke Pengaron guna meresmikan pembukaan tambang batu bara pertama yang diberi nama Oranye Nassau. Dalam misi khusus ini, Gubernur Jenderal membawa instruksi rahasia kepada Residen Banjarmasin, Van Henges, yang menyatakan bahwa selama kerajaan Banjar mematuhi pasal-pasal dalam kontrak politik dan tidak menghalang-halangi usaha penambangan batu bara, Belanda akan tetap menjalankan politik bersahabat dengan Banjar dan melindunginya dari segenap ancaman. Berbagai kemunduran terjadi di Banjar menjelang pertengahan abad ke-19. Pertama-tama, wilayah Banjar menjadi makin sempit akibat perjanjian yang telah dihuraikan di atas. Kedua, membengkaknya jumlah golongan bangsawan mengakibatkan luas tanah lungguh, tanah kas desa mereka bertambah sempit. Akibatnya pendapatan kaum bangsawan makin mengecil pula. Rakyat yang saat itu belum sepenuhnya terbiasa dengan sistem uang dibebani dengan berbagai jenis pajak. Dengan demikian, timbul berbagai kerawanan sosial. Kekacauan menjelang berakhirnya Kesultanan Banjar. Sultan Adam menggantikan Sultan Sulaiman yang wafat pada 1825. Putra sulung Sultan Adam bernama Pangeran Abdurrahman diangkat sebagai putra mahkota dengan gelar Sultan Muda Abdurrahman. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan jatuh ke tangan istrinya, Nyai Ratu Komalasari, seorang keturunan rakyat biasa dari Amuntai. Ia menguasai pemerintahan dan cap kerajaan hingga mangkatnya Sultan Adam. Putra mahkota Abdurrahman wafat pada tanggal 5 Maret tahun 1852 sehingga tidak sempat diangkat sebagai sultan. Ada sebagian pihak yang mencurigai bahwa ia diracun oleh adiknya, Pangeran Prabu Anom, yang amat dicintai oleh ibunya, Nyai Ratu Komalasari. Ada pula yang mencurigai bahwa biang keladi kematian ini adalah Kiai Adipati Danuraja. Berdasarkan kontrak politik pada tahun 1826, Belanda berhak menunjuk putra mahkota dan perdana menteri sehingga pada akhirnya pengaruh pemerintah kolonial tertanam makin dalam. Dengan kematian Pangeran Abdurrahman, putra mahkota baru harus segera ditunjuk. Saat itu ada 3 calon putra mahkota, yakni Pangeran Prabu Anom, Pangeran Hidayatullah, dan Pangeran Tamjidillah. Kedudukan Pangeran Prabu Anom sebagai putra mahkota tidaklah kuat karena ia terlalu dimanjakan semenjak kecil, sehingga gemar memeras dan menindas rakyat. Pangeran Hidayat, putra Pangeran Abdurrahman, merupakan calon paling kuat karena ibunya Ratu Siti adalah juga keturunan bangsawan putri Pangeran Mangkubumi Nata. Sementara itu, Pangeran Tamjid merupakan putra Pangeran Abdurrahman dengan seorang istri keturunan Tionghoa bernama Nyai Besar Aminah. Pangeran Tamjid merupakan tokoh yang kurang populer di kalangan ulama dan bangsawan karena gemar bermabuk-mabukan dan bergaul terlalu akrab dengan Belanda. Pangeran Tamjid pernah menulis surat tertanggal 6 Maret tahun 1852 kepada Residen Van Henges, yang menjanjikan bahwa apabila diangkat sebagai putra mahkota, ia bersedia menyerahkan wilayah-wilayah penghasil batu bara kepada Belanda dan menyanggupi hal apapun yang diinginkan pemerintah kolonial. Sebagai pengganti almarhum Pangeran Abdurrahman, Sultan Adam menyampaikan keinginannya kepada Residen Van Henges pada tanggal 12 Maret tahun 1852. Agar Pangeran Hidayat diangkat sebagai putra mahkota yang baru. Kehendak Sultan ini ditolak oleh Residen karena tawaran Pangeran Tamjid dirasa lebih menguntungkan Belanda.
Agar semua pihak tidak ada yang merasa kecewa, Sultan kembali mengutus Haji Syamsuddin agar mengusulkan solusi kepada Residen Belanda agar Pangeran Hidayat diangkat sebagai Sultan, Pangeran Tamjid sebagai putra mahkota, dan Pangeran Prabu Anom sebagai Mangkubumi. Meskipun demikian, Belanda tetap tidak menyetujui usul ini. Karena kedekatannya dengan Belanda, Pangeran Tamjid lantas ditunjuk sebagai putra mahkota, padahal ia sebelumnya telah menjabat sebagai Mangkubumi. Dengan demikian, Pangeran Tamjid merangkap dua jabatan sekaligus, yakni sebagai putra mahkota dan Mangkubumi. Hal ini tak pernah terjadi sebelumnya dalam tradisi Kesultanan Banjar. Pangeran Hidayat, pengganti raja yang sah, menjadi tersisih. Hal ini menimbulkan kekurangpuasan di kalangan bangsawan, rakyat, dan ulama. Agar krisis yang tengah berlangsung ini dapat diselesaikan hingga tuntas, Van Henges meminta pemerintah pusat di Batavia mengirimkan tambahan pasukan ke Banjar. Pangeran Hidayat ditangkap serta diasingkan ke luar Kalimantan, dan Sultan Adam dipaksa menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Tamjid. Kendati demikian, Belanda tidak setuju dengan usulan ini dan Van Henges selaku residen digantikan kedudukannya. Upaya memperjuangkan hak Pangeran Hidayat selaku pewaris tahta yang sah dilakukan oleh kaum kerabat kerajaan Banjar. Mereka mengutus Pangeran Aminullah, Haji Isya yang bergelar Jaya Laksamana, dan 3 orang menteri menemui Gubernur Jenderal di Batavia. Meskipun demikian, upaya ini tidak membuahkan hasil apa-apa dan mereka harus pulang dengan tangan hampa. Dukungan terhadap Pangeran Hidayat makin menguat. Sementara itu, Pangeran Tamjid sendiri tidak berani tinggal di Martapura, pusat pemerintahan Banjar karena khawatir terancam jiwanya dan lebih memilih berdiam di Banjarmasin karena merasa terlindungi oleh Belanda. Roda pemerintahan kerajaan Banjar menjadi kacau karena Pangeran Tamjid jarang hadir di ibu kota. Di tengah-tengah kondisi kacau ini, Sultan Adam di bawah pengaruh istrinya mengangkat Pangeran Prabu Anom sebagai putra mahkota pada Juni tahun 1855. Belanda tentu saja memprotes kejadian ini karena pengangkatan putra mahkota hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Belanda. Akibatnya Sultan Adam mencabut kembali keputusannya. Di tengah-tengah kebingungan dan keputusaasaannya, Sultan Adam menulis surat wasiat yang menunjuk Pangeran Hidayatullah sebagai penggantinya. Dalam surat wasiatnya itu, Sultan Adam bahkan mengancam Pangeran Prabu Anom dan Pangeran Tamjid dengan hukuman mati apabila berani menentang pengangkatan tersebut. Belanda mengabaikan isi surat wasiat ini dan melantik Pangeran Tamjid sebagai putra mahkota pada tanggal 10 Mei tahun 1856. Demi meredakan ketegangan, Belanda mengangkat Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi yang diambil sumpahnya pada tanggal 9 Oktober tahun 1856 di tempat kediaman residen. Pangeran Prabu Anom yang dikhawatirkan bakal memancing keributan diasingkan oleh Belanda ke Banjarmasin. Sultan Adam mengkhawatirkan putra bungsunya tersebut dan memaksa pindah pula ke Banjarmasin. Kendati demikian karena berbagai persoalan dan tekanan batin yang dialaminya, Sultan Adam jatuh sakit selama berada di Banjarmasin. Padahal ketika masih berada di Martapura, Sultan yang telah berusia 90 tahun itu sanggup menunggang kuda dan berburu rusa kegemarannya. Pada Oktober tahun 1857, penyakit Sultan Adam makin parah dan tampaknya ia akan segera meninggal. Oleh karena itu, Sultan hendak dipulangkan ke Martapura. Istri Sultan, Nyai Ratu Komalasari berulang kali melayangkan permohonan kepada residen agar Prabu Anom diizinkan menyertai ayahnya kembali ke Martapura karena ia merupakan satu-satunya anak kandung Sultan yang masih hidup sehingga perlu berada di sisi ayahnya yang tak lama lagi berpulang. Meskipun demikian, Belanda tidak kunjung memberikan izin. Kondisi kesehatan Sultan Adam makin kritis pada tanggal 31 Oktober tahun 1857 dan baru saat itu ia dibawa kembali dengan perahu ke Martapura.
Sultan tiba di Martapura pada tanggal 1 November dan tutup usia beberapa jam kemudian. Pangeran Prabu Anom diam-diam menyertai ayahnya ke Martapura tanpa seizin residen. Tindakan ini dianggap sebagai pembangkangan. Oleh karenanya, residen meminjam tangan Pangeran Hidayat selaku Mangkubumi untuk menangkap Pangeran Prabu Anom yang dicurigai hendak mengangkat dirinya sebagai raja bila ayahnya meninggal, termasuk dengan jalan kekerasan sekalipun. Pangeran Hidayat berangkat ke Martapura tetapi tidak segera menjalankan tugas menangkap Prabu Anom yang diperintahkan kepadanya karena saat itu Istana Banjar sedang dilanda kedukaan. Sebagai pengganti almarhum Sultan Adam, Belanda mengangkat Pangeran Tamjid sebagai Sultan baru dengan gelar Tamjidullah II tahun 1857 sampai tahun 1859 pada tanggal 3 November tahun 1857 di Martapura. Pengangkatan ini ditentang oleh kaum bangsawan dan rakyat Banjar karena berdasarkan surat wasiat almarhum Sultan telah menunjuk Pangeran Hidayat sebagai penguasa baru. Mereka merasa bahwa hal ini merupakan pelanggaran dan pelecehan terhadap adat istiadat Banjar karena pangeran yang lebih berhak berdasarkan tradisi justru disisihkan. Berkenaan dengan masalah Prabu Anom, Pangeran Hidayat kemudian membujuk pamannya agar menyerahkan diri dan ikut bersamanya ke Banjarmasin dengan menjanjikan jaminan keselamatan. Ternyata janji ini tidak ditepati oleh Belanda karena begitu tiba di Banjarmasin, Prabu Anom langsung ditangkap, ditawan di Benteng Tatas, dan setelah itu diasingkan ke Jawa Barat. Pangeran Hidayat merasa kecewa dengan tindakan-tindakan Belanda yang makin banyak mencampuri roda pemerintahan Kesultanan Banjar. Permusuhan antara Pangeran Hidayat yang lebih dihormati oleh rakyat dengan Sultan Tamjidullah II beserta Belanda makin meruncing. Untuk mendamaikan kedua belah pihak, Residen Belanda mendorong pernikahan anak-anak Pangeran Hidayat dan Pangeran Tamjid pada Oktober tahun 1858. Pangeran Hidayat berhasil memperoleh tuntutan politiknya sebagai seorang Mangkubumi yang memegang kekuasaan eksekutif di tangannya. Seluruh surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Sultan harus disahkan dengan meterai kerajaan oleh Pangeran Hidayat selaku Mangkubumi. Dengan demikian, Pangeran Hidayat merupakan satu-satunya pihak yang berhak mengeluarkan perintah-perintah atau ketetapan Sultan. Berbagai upaya meningkatkan keamanan serta ketentraman di negeri Banjar telah ditempuh, tetapi pertikaian antara Mangkubumi dan Sultan meruncing kembali. Mangkubumi berupaya merongrong kekuasaan Sultan untuk menunjukkan kepada Belanda bahwa Sultan Tamjidullah II tidak pandai memerintah dengan harapan agar residen memecat Sultan dan menyerahkan singgasana Banjar kepadanya. Sebaliknya, Sultan berusaha menekan kekuasaan Pangeran Hidayat selaku Mangkubumi, tetapi tak berani menjatuhkannya karena dukungan kaum bangsawan dan rakyat terhadapnya masih cukup kuat. Akibatnya, kondisi Kesultanan Banjar bukannya bertambah baik, justru makin buruk. Pemberontakan Benua Lima. Benua Lima merupakan salah satu distrik di Kerajaan Banjar yang diperintah oleh Kiai Adipati Danuraja. Wilayahnya meliputi daerah Hulu Sungai, Benua Ampat, dan Margasari. Ayah Danuraja berasal dari Amuntai dan karena jasa-jasanya kepada Kerajaan Banjar ia diangkat sebagai kepala daerah bergelar Pembakal Karim. Ia kemudian menikah dengan saudara perempuan Nyai Ratu Komala, istri Sultan Adam. Pembakal Karim mempunyai dua orang anak, yakni Jenal dan Galuh Arijah. Sebagai saudara ipar Sultan, Pembakal Karim dianugerahi gelar Kiai Ngabehi Jaya Negara, sedangkan anaknya yang juga kemenakan Sultan digelari Kiai Adipati Danuraja. Karena merasa dirinya masih kerabat Kesultanan Banjar, Kiai Adipati Danuraja cenderung bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya. Ia melakukan perampokan lada dan mengorganisasi penjualan budak. Hukuman mati juga dijatuhkannya, padahal itu merupakan wewenang Sultan. Kendati demikian, tak seorang pun berani mengadukannya kecuali salah seorang sepupunya yang bernama Jalil.
Pengaduan Jalil kepada Residen pada Agustus tahun 1854 tidak membuahkan hasil apa-apa. Jalil membenci Adipati Danuraja karena ayahnya pernah dihukum mati oleh Adipati ini. Adipati Danuraja sendiri awalnya memihak Nyai Ratu Komalasari, namun setelah berselisih dengan Pangeran Prabu Anom, putra kesayangan Ratu, ia beralih kepada Pangeran Tamjid. Selain itu, Adipati Danuraja juga berselisih dengan Pangeran Hidayat karena yang bersangkutan pernah menuduhnya sebagai penyebab kematian ayahnya. Jalil mula-mula memihak Sultan Tamjidullah II yang memberinya gelar Tumenggung Macan Negara. Belakangan, Jalil beralih kepada Mangkubumi Pangeran Hidayat dan menjadi kepanjangan tangannya dalam merongrong kekuasaan Danuraja di benua lima yang pro-sultan. Suatu rekayasa dirancang oleh Mangkubumi demi melemahkan kekuasaan sultan di kawasan tersebut. Pada September tahun 1858, Danuraja melakukan penarikan pajak kepala di Batang Balangan, tetapi Jalil menolak membayarnya. Pembangkangan Jalil ini diadukan pada Sultan di Banjarmasin oleh Danuraja. Sultan dua kali mengundang Jalil menghadap ke Banjarmasin, tetapi undangan ini tidak pernah dipenuhi. Bahkan Jalil beserta pengikutnya bersiap membentengi rumah mereka dan tampaknya hendak melakukan pemberontakan. Danuraja menyiapkan 2.000 orang prajurit untuk memadamkan pemberontakan ini, tetapi dicegah oleh Residen Belanda karena sesuai isi kontrak dengan Kerajaan Banjar, hal tersebut merupakan tanggung jawab Belanda. Danuraja tidak jadi menyerang Jalil dan kembali ke Banjarmasin. Pada saat yang bersamaan, di Masjid Batang Balangan ditempelkan selebaran yang bercap Pangeran Singosari, saudara almarhum Sultan Adam. Sebelumnya, selebaran itu dibacakan oleh penghulu masjid bernama Abdul Ghani. Isinya menyebut Sultan Tamjidullah II adalah penindas rakyat dan dinyatakan pula bahwa Benua Lima adalah satu-satunya daerah yang masih menerapkan hukum Islam secara murni di Banjar. Menurut selebaran tersebut, Pangeran Hidayat dianggap sebagai pelindung hukum serta agama dan rakyat diharapkan mendukungnya. Hal ini membangkitkan ketegangan di Benua Lima sehingga mendorong pihak pemerintah Kerajaan Banjar melakukan investigasi. Sultan menitahkan Mangkubumi mengadakan penyelidikan di sana, tetapi karena Sultan dan Residen tidak begitu saja mempercayai Mangkubumi, Belanda juga mengutus orang lain menyertai Pangeran Hidayat dan membuat laporan pembanding. Begitu tiba di Amuntai, Mangkubumi bermalam di rumah Jalil dan mendengarkan pengaduan rakyat mengenai tindakan-tindakan Adipati Danuraja. Kesempatan ini dipergunakan Pangeran Hidayat memperkuat pengaruhnya di Benua Lima sebagai langkah awal menggeser Danuraja. Ia mengangkat Jalil sebagai Kiai Adipati Anom Dinding Raja dan diberi jabatan setingkat menteri dengan penganugerahan pedang beserta tombak sebagai lambang kekuasaannya. Kedudukan Jalil diperkokoh pula dengan penyerahan cap Mangkubumi dengan harapan agar ia bertindak atas nama Mangkubumi. Setelah itu, ia kembali ke Banjarmasin guna menyampaikan hal-hal yang menurutnya perlu dilaporkan. Guna menandingi pengaruh Mangkubumi, Sultan mengangkat saudaranya yang bernama Pangeran Arya Kesuma pada tanggal 28 Oktober tahun 1858 sebagai pemuka negeri Benua Lima yang baru atau pemangku kekuasaan eksekutif tertinggi di kawasan tersebut dengan harapan dapat mengawasi sepak terjang Pangeran Hidayat. Pengangkatan ini ternyata juga disetujui oleh Mangkubumi. Demi melemahkan kekuasaan Jalil, Sultan melakukan manuver pada tanggal 26 Januari tahun 1859 dengan mengangkat Adipati Danuraja sebagai kepala Sungai Banar dan putra Danuraja, Tumenggung Jaya Negara, diangkat sebagai kepala Sungai Tabalong kanan serta kiri. Pengangkatan ini dilakukan tanpa sepengetahuan Mangkubumi sehingga bertentangan dengan aturan yang telah disepakati. Akibatnya ketetapan ini terpaksa dibatalkan dan Danuraja kembali ke Banjarmasin. Dengan demikian, kini di seluruh kawasan Benua Lima tidak ada lagi pemimpin yang diangkat atau berpihak kepada Sultan. Dengan kata lain,
Kekuasaan Sultan di Benua Lima tamat riwayatnya. Menjelang permulaan Maret tahun 1859, kawasan Para, Belimbing, Balangan, dan Tabalong juga telah mengakui kekuasaan Jalil yang merupakan wakil Mangkubumi. Pangeran Hidayat dengan cerdik telah mengalihkan sentimen anti Danuraja kepada Sultan. Perang Banjar dan akhir Kesultanan Banjar pada tanggal 3 Februari tahun 1859, Belanda mengirimkan kapal perang Arjuno dari Batavia karena ditemukannya surat rahasia di Sintang yang memanggil pulang orang-orang Banjar di sana agar ikut serta dalam pemberontakan melawan Belanda. Tetapi residen Belanda yang berada di Banjarmasin memulangkan kembali kapal perang tersebut karena merasa bahwa hasutan dalam surat rahasia itu tidak perlu dikhawatirkan. Residen gagal membaca eskalasi politik di Banjar sehingga mengeluarkan instruksi semacam itu. Perkembangan penting lain yang terjadi hampir bersamaan dengan peristiwa ini adalah penyerahan hak waris kerajaan oleh Nyai Ratu Komalasari kepada Pangeran Hidayat. Namun peristiwa ini sampai juga ke telinga Sultan melalui kaki tangannya, Kiai Ganggasuta. Menurut informasi yang disampaikan kepada Sultan, Nyai Ratu Komalasari beserta 3 orang anaknya telah menyerahkan seluruh kerajaan Banjar kepada Pangeran Hidayat yang saat itu menjabat sebagai Mangkubumi. Setelah menerima surat pelimpahan itu, Pangeran Hidayat mengadakan sidang dengan mengundang para pangeran beserta pembesar kerajaan, seperti Pangeran Surya Mataram dan Pangeran Wirya Kusuma. Dibicarakan pula masalah Benua Lima. Mangkubumi menitahkan Pangeran Surya Mataram membantu dan melindungi Jalil bila yang bersangkutan hendak ditangkap oleh Belanda. Mangkubumi mempersenjatai Jalil dengan mengirimkan beberapa pucuk senapan dan meriam ke Amuntai. Sultan dan residen Belanda menganggap hal ini sebagai provokasi atau persiapan pemberontakan. Oleh karenanya, mereka bertolak ke Martapura guna memeriksa kebenaran berita tersebut. Dukungan masyarakat Banjar kepada Sultan telah pudar karena begitu tiba di ibu kota sambutan rakyat dingin-dingin saja. Pangeran Hidayat kini diakui oleh rakyat sebagai Raja Banjar. Kendati demikian, saat berbicara dengan Mangkubumi, residen tidak menanyakan hal ini dan hanya membahas seputar siapakah yang mengirimkan surat rahasia kepada warga Banjar di Sintang. Selanjutnya timbul suatu gerakan rakyat di Sungai Muning, Benua Ampat, yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Pangeran Antasari yang sebelumnya kurang dikenal dalam kancah perpolitikan Banjar. Pangeran Antasari sendiri adalah keturunan Sultan Kuning, yang memperoleh sedikit tanah lungguh di Muara Mangkauk hingga Wilah. Sebelum pecahnya gerakan yang kelak meluas menjadi Perang Banjar ini, tidak ada yang menonjol dalam diri Pangeran Antasari sehingga riwayat hidupnya semasa muda tidak banyak diketahui. Apalagi saat itu ia telah berusia kurang lebih 50 tahun. Peristiwa menarik yang mendahului pecahnya pergolakan di Muning berawal dari seorang wanita bernama Saranti, Putri Aling, petani buta dari Kumbanjau. Suatu kali, Saranti mengaku kerasukan roh halus seraya menyatakan bahwa dirinya adalah penitisan Putri Junjung Buih salah seorang leluhur raja-raja Banjar dan minta dinikahkan dengan seseorang bernama Dulasya, yang menurutnya merupakan penitisan Pangeran Suryanata, raja pertama kerajaan Banjar. Ayahnya menuruti kemauan anaknya ini dan menikahkan keduanya. Saranti lalu memberikan gelar pada kaum kerabatnya. Ayahnya, Aling, diberi gelar Panembahan, Nuriman, kakak perempuannya, diberi gelar Ratu Keramat, suami Nuriman digelari Khalifah Rasul, kakak laki-lakinya, Sambang, diberi gelar Sultan Kuning, dan kerabatnya yang lain bernama Usang diberi gelar Kindungui. Meskipun demikian, Dulasya merasa tidak sepakat dengan pendirian istrinya ini sehingga mereka akhirnya bercerai. Sultan mendengar juga mengenai perihal ini, tetapi merasa tak perlu mengkhawatirkannya. Pada tanggal 20 Maret tahun 1859, berita tentang makar ini sampai ke telinga residen yang memerintahkan Mangkubumi memeriksa kebenarannya. Pangeran Hidayat mengutus 2 orang,
yakni Pangeran Jantera Kusuma dan Pangeran Syarif Umar untuk mencari keterangan di daerah Muning. Berdasarkan informasi yang mereka terima, antara Panembahan Aling dan Pangeran Antasari telah terjadi pertemuan rahasia, bahkan Saranti dinikahkan dengan putra Pangeran Antasari, Pangeran Muhammad Said. Dengan demikian, Aling dan keluarganya kini masuk dalam keluarga Kesultanan Banjar. Pangeran Antasari selanjutnya pulang ke Mangkauk guna menantikan kedatangan 1.000 orang Laskar Muning dan berniat menyerang tambang batu bara Belanda di Pengaron. Perkembangan selanjutnya menjadi simpang siur. Menurut laporan Kepala Tambang Batu Bara Pengaron kepada Residen tertanggal tanggal 26 Maret tahun 1859, di Muning dan Gunung Pematon telah berkumpul kurang lebih 4.000 orang. Mereka bersiap mengangkat Raja Banjarmasin yang baru pada tanggal 17 April tahun 1859. Menurut kepala tambang ini, Pangeran Antasari sendiri belum bergerak dari Muning. Residen kemudian menyarankan kepada Sultan agar berpindah ke Martapura agar mengetahui segenap kondisi yang terjadi di tengah-tengah rakyatnya. Sementara itu, adik Sultan bernama Pangeran Adipati Arya Kesuma mengajukan surat permohonan bantuan kepada Residen Belanda tertanggal tanggal 4 April tahun 1859 karena mendapat kabar dari Kiai Gangga Suta bahwa tambang batu bara di Pengaron akan diserbu oleh Pangeran Antasari beserta 3.000 orang pengikutnya. Apabila tambang tersebut jatuh, serangan akan dilanjutkan ke Martapura. Residen belum mengabulkan permohonan ini dan hanya mengusulkan agar Sultan kembali ke Banjarmasin bila keselamatan jiwanya di Martapura terancam. Keadaan bertambah genting ketika Jalil yang telah dianugerahi gelar Kiai Adipati Anom Dinding Raja oleh Mangkubumi melakukan blokade terhadap Benua Lima agar bahan pangan tidak masuk ke Banjarmasin, tempat kedudukan Sultan dan Belanda. Pangeran Antasari juga mengusir pemungut-pemungut pajak Sultan dan menarik cukai atas nama Mangkubumi. Hingga saat itu, hubungan rahasia antara Pangeran Hidayat dan tokoh lain seperti Pangeran Aminullah dengan kaum pemberontak belum terungkap. Mereka berdua masih dianggap setia kepada Belanda. Akhirnya, pergolakan benar-benar pecah pada tanggal 28 April tahun 1859 dengan diserangnya tambang batu bara di Pengaron dan pusat misi Zending penyebaran agama Kristen di Pulau Petak. Selain itu, kaum pemberontak menyerang tambang batu bara di Gunung Jabok dan Kalangan serta menduduki benteng Tabaniau dan Martapura. Belanda mendatangkan pasukan ke Banjar guna menduduki kembali Martapura dan Pengaron. Ekspedisi militer pertama Belanda gagal merebut Martapura, tetapi upaya keduanya pada tanggal 11 Juni tahun 1859 berhasil. Belanda dapat menduduki ibu kota Banjar tersebut dengan mudah dan tanpa perlawanan apa-apa. Pangeran Hidayat menyambut pasukan ekspedisi Belanda dan menyatakan bahwa kerajaan Banjar tetap setia dengan kontrak politik pada 1826. Setelah seminggu menduduki Martapura, Belanda mendapatkan bukti keterlibatan Pangeran Aminullah dalam pemberontakan ini dan kerjasamanya dengan Pangeran Antasari. Namun hingga sejauh ini bukti keterkaitan Pangeran Hidayat dengan kaum pemberontak belum terbongkar. Belanda sebenarnya hendak mengangkat Pangeran Hidayat sebagai sultan demi menenteramkan rakyat. Kolonel Andresen selaku wakil pemerintah Belanda yang berkuasa penuh mengirim utusan, menawarkan jabatan sultan kepada Pangeran Hidayat. Namun upaya ini gagal karena saat utusan itu menunjukkan surat-surat rahasia Pangeran Aminullah, Pangeran Hidayat menjadi ketakutan terlebih dahulu dan menyangka bahwa dirinya akan dituduh terlibat dalam pemberontakan. Akibatnya, ia melarikan diri dari Martapura menuju Martagiri dan setelah itu ke Amuntai. Pangeran Hidayat diangkat sebagai sultan oleh rakyat Amuntai dengan gelar Sultan Hidayatullah Halilillah. Selanjutnya, Amuntai diganti namanya menjadi Martapura baru dan menjadi pusat kerajaan Banjar. Guna meredam pergolakan,
Belanda menurunkan Sultan Tamjidullah II dari tahtanya dan mengasingkannya ke Bogor. Sultan sendiri tidak keberatan dengan hal ini karena hidupnya dijamin oleh Belanda. Pemerintahan untuk sementara dipegang oleh Pangeran Surya Mataram dan Pangeran Tambak Hanyar. Dengan turun tahtanya Sultan Tamjidullah II, terbuka peluang bagi Pangeran Hidayat menaiki singgasana Banjar. Namun ia menolak bujukan Belanda tersebut. Politik damai yang dicanangkan Kolonel Andresen gagal sehingga ditempuh strategi kekerasan. Ia dipecat dari jabatannya sebagai Mangkubumi dan rakyat diperintahkan tidak lagi mentaati perintahnya. Oleh karena kekosongan jabatan Sultan dan Mangkubumi, Belanda menghapuskan Kesultanan Banjar pada tanggal 11 Juni tahun 1860 sehingga mengakhiri riwayat kerajaan yang telah berlangsung kurang lebih 300 tahun tersebut. Wilayah Banjar selanjutnya diperintah langsung oleh pemerintah kolonial Belanda. Penghapusan kerajaan Banjar ini tidak menghentikan perlawanan rakyat. Pangeran Antasari pindah ke Muara Teweh pada Oktober tahun 1860, tempat tinggal pengikutnya yang paling berpengaruh yakni Tumenggung Surapati. Mereka melakukan serangan terhadap kapal onrus milik Belanda dan menewaskan seluruh awak kapalnya. Oleh karena kewalahan menghadapi sepak terjang Pangeran Antasari, Belanda menawarkan hadiah Fla 5.000 yang dinaikkan menjadi Fla 10.000 bagi siapa saja yang dapat menangkapnya hidup atau mati. Namun tawaran ini tidak sanggup menggoyahkan para pengikut Pangeran Antasari. Meskipun demikian, kondisi Pangeran Antasari dan pengikutnya juga makin terdesak. Satu persatu benteng pertahanan Pangeran Antasari jatuh ke tangan Belanda, mulai dari Lalai, Ringkan Katan, dan akhirnya Gunung Tongka. Namun, karena terancam kekurangan makanan, benteng ini ditinggalkan lagi dan Pangeran Antasari kembali ke Teweh sambil meluaskan pengaruhnya. Seorang tokoh di Tumbang Moroi bernama Tumenggung Tundan menjadi pengikut Pangeran Antasari. Dengan bantuan seorang pengikut Pangeran Antasari keturunan Tionghoa bernama Liem Asing, dibangunlah sebuah benteng di Teluk Timpa. Pendirian benteng ini bertujuan memudahkan penguasaan jalan ke Tumbang Moroi. Selain itu, Pangeran Antasari juga mendirikan benteng-benteng lainnya di Teweh. Perlawanan baru mereda setelah satu persatu pemimpinnya tertangkap, menyerah, atau meninggal. Pada tanggal 28 Februari tahun 1862, Pangeran Hidayat yang juga terus terdesak, ditawan dan dibuang ke Cianjur. Pangeran Antasari meninggal dunia karena wabah cacar pada tanggal 11 Oktober tahun 1862 di Bayan Begak. Demang Leman, salah seorang tokoh perlawanan lainnya, ditangkap dan dihukum gantung oleh Belanda. Sistem pemerintahan. Kekuasaan tertinggi di kerajaan Banjar berada di tangan Sultan yang dibantu oleh seorang Mangkubumi atau Patih selaku kepala pelaksana pemerintahan. Biasanya Mangkubumi berasal dari kaum bangsawan yang masih kerabat dekat Sultan. Di bawah Mangkubumi terdapat Mantri Panganan, Mantri Pengiwa, Mantri Bumi, dan 40 orang Mantri Sikap. Masing-masing Mantri Sikap ini masih mempunyai bawahan sejumlah 100 orang. Bila dicermati gelar-gelar di atas ada kemiripannya dengan di Jawa. Hal ini tidak mengherankan mengingat pengaruh Jawa cukup besar di Banjar pada abad ke-16 dan ke-17. Mantri Panganan dan Mantri Pengiwa tugasnya mengurusi masalah kemiliteran. Mantri Bumi beserta Mantri Sikap bertugas menangani perbendaharaan kerajaan dan pemasukan pajak. Mereka kemungkinan berasal dari kalangan rakyat dan tidak harus bangsawan. Oleh karena kecakapannya, Sultan mengangkat mereka sebagai pejabat. Gelar mereka adalah Kiai atau Tumenggung. Kedua gelar ini kembali mengingatkan pada pengaruh Jawa. Mangkubumi didampingi pula oleh Panggapit Mangkubumi, yang terdiri dari penghulu bertugas sebagai pemuka agama beserta Patih Balit, Patih Kuwin, dan Patih Muhur semuanya berfungsi sebagai hakim di istana. Ada pula kelompok pejabat yang tugasnya hanya berkaitan dengan istana saja.
Kelompok petugas bernama Sarawisa bertanggung jawab atas keamanan istana. Mereka beranggotakan 50 orang dan dikepalai oleh seorang Surabraja. Kemungkinan mereka berada di bawah wewenang Mantri Panganan dan Mantri Pangiwa. Markas Sarawisa berada di Pagungan, yakni sebuah bangunan tinggi di istana, yang darinya alun-alun dapat disaksikan dengan jelas. Kelompok petugas Mandung bertugas membersihkan istana. Anggotanya ada 50 orang dan diketuai oleh seorang pejabat bergelar Raksayuda. Saat mengadakan audiensi dengan para pembesar raja, raja dikawal oleh pasukan pengawal yang disebut Mamagarsari sejumlah 40 orang. Kepala mereka adalah seorang pejabat bergelar Sarayuda. Sebagai pemelihara persenjataan di keraton terdapat kelompok Saragani. Mereka dikepalai oleh seorang pejabat bergelar Saradipa atau Wangsanala. Upacara-upacara kerajaan dipercayakan pada sekelompok petugas yang dipimpin oleh seorang mengumbara. Kelompok-kelompok petugas lainnya di Kesultanan Banjar adalah Mawarga, yakni rohaniawan yang mendampingi raja ketika upacara kerajaan berlangsung. Rasa jiwa, yakni petugas yang membawa benda-benda kebesaran raja, seperti payung, tombak, tikar, dan lain sebagainya. Pamarakan, kelompok beranggotakan 50 orang yang bertugas menyampaikan perintah raja atau melayani raja saat bersantap. Pergamelan, tugasnya berkaitan dengan pertunjukan dan seni tari beserta gamelan. Kepalanya adalah seorang pejabat astraprana. Tuhaburu, yang dikepalai oleh seorang puspawana. Tugasnya mengiringi raja saat berburu. Pariwala dan Singabana, dikepalai oleh Singantaka atau Singapati yang bertugas menjaga keamanan pasar. Juru Gaduh Gedong dan Jurung, dikepalai oleh seorang warga sari, tugasnya berkenaan dengan persediaan bahan makanan. Juru Bandar, dikepalai oleh seorang Anggamarta, tugasnya menangani perahu-perahu yang singgah di pelabuhan Kesultanan Banjar. Wiramarta, yang mengurusi masalah perdagangan. Lebih jauh lagi semasa pemerintahan Sultan Adam tahun 1825 sampai tahun 1857 diadakan jabatan mufti yang bertugas sebagai hakim tertinggi di Kesultanan Banjar. Ia merupakan kepala bagi hakim-hakim bawahannya. Rakyat Banjar terdiri dari berbagai kelompok kesukuan yang hidupnya terikat oleh adat. Masyarakat hidup di desa-desa yang terdiri dari satu atau lebih bubuhen keluarga besar. Biasanya perkawinan berlangsung di kalangan kerabat mereka sendiri, terutama di kalangan bangsawan, demi menjaga agar ikatan kekeluargaan beserta segenap warisan dan kekayaan tetap jatuh dalam kelompok atau keluarga besar mereka sendiri. Pemimpin berbagai bubuhen itu dipilih berdasarkan senioritas atau kelebihan yang dimiliki. Mereka mempunyai tanggung jawab yang besar bagi kaumnya karena harus mengurusi masalah internal dan eksternal. Tidak selamanya kepala bubuhen dijabat oleh pria karena ada kalanya kaum wanita dipilih menduduki jabatan tersebut. Di atas para kepala bubuhen ini barulah terdapat sultan, yang secara teoretis merupakan pemegang otoritas tertinggi di Kesultanan Banjar. Selanjutnya, wilayah inti kerajaan Banjar dibagi lagi menjadi berbagai apanage tanah lungguh yang diserahkan pengelolaannya kepada kaum bangsawan sebagai sumber penghasilan mereka. Seorang bangsawan yang menguasai tanah tersebut berhak memungut hasil yang diperoleh dari para petani penggarap di sana, memerintah warganya bekerja rodi, menetapkan berbagai aturan, dan lain sebagainya. Sedangkan daerah-daerah fasal atau taklukan Banjar cukup membayar upeti tahunan saja. Ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Seperti di daerah-daerah lainnya, masyarakat terbagi antara golongan bangsawan dan rakyat biasa. Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, kaum bangsawan berhak memperoleh daerah kekuasaan. Tanah itu dikuasakan kepadanya dan bangsawan yang menjadi tuannya berhak memungut hasil dari tanah tersebut. Kerajaan Banjar telah menjadi pelabuhan dagang yang ramai semenjak dahulu serta banyak pedagang asing berdiam di sana. Ketika pedagang asing bertambah banyak,
Kerajaan Banjar akhirnya mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai Syah Bandar yang bertanggung jawab sebagai pegawai Sultan untuk mengendalikan mereka. Sebagai contoh, pada abad 17 pernah ada seorang Gujarat bernama Goja Babo yang ditunjuk sebagai Syah Bandar dan bahkan ditugaskan menjadi wakil Banjar menandatangani kontrak dengan Belanda di Batavia. Rakyat Banjar banyak yang bermata pencaharian sebagai petani dan peladang. Ada pula yang mengusahakan perkebunan buah-buahan. Nelayan yang tinggal di tepi sungai juga melakukan kegiatan penangkapan ikan di sungai. Rakyat Banjar telah mengenal pula teknik penempaan logam, yang meliputi besi, emas, dan kuningan. Pandai-pandai emas banyak dijumpai di daerah Martapura dan Banjarmasin. Dalam bidang peternakan, hewan yang diternakkan adalah kuda dan kerbau. Kuda sendiri umumnya dipergunakan sebagai hewan tunggangan oleh kalangan istana. Kerbau terutama dipelihara di daerah dataran tinggi dan rawa-rawa. Idangan kalang adalah sebutan orang Banjar bagi kerbau yang hidup di rawa-rawa. Kapas dihasilkan di daerah Benua Lima, yang dipergunakan membuat benang dan kain. Industri tenun rakyat ini mulai pudar menjelang Perang Dunia I dan II. Sisa kapas yang tidak ditenun diperdagangkan ke Jawa. Monopoli perdagangan oleh Belanda membuat Kesultanan Banjar mulai kehilangan peranannya, bahkan bahan pokok seperti garam harus didatangkan dari Jawa dan dimonopoli oleh pemerintah kolonial. Kesusastraan dan kebudayaan. Karya sastra yang sekaligus menjadi sumber sejarah Banjar adalah Hikayat Banjar atau Hikayat Raja-Raja Banjar dan Kota Waringin. Di dalamnya dapat diperoleh informasi mengenai silsilah, masa awal, serta perkembangan kerajaan Banjar. Setelah masuknya agama Islam, tidak sedikit pula dihasilkan karya sastra yang bernuansa keagamaan. Pada abad 17 muncul karya berjudul Asal Kejadian Nur Muhammad, yang banyak dipengaruhi oleh pandangan ulama asal Andalusia, Ibn Arabi. Selanjutnya, pada abad ke-18 hiduplah seorang tokoh bernama Syekh Arsyad Al-Banjari yang pernah dikirim oleh Sultan Kuning ke Mekah dan tiba kembali ke Banjar semasa pemerintahan Pangeran Natadilaga Sultan Tahmidullah II. Ia banyak pula menulis buku-buku agama, di samping mengembangkan pembaharuan dalam Islam. Karya-karyanya banyak tersebar hingga Filipina Selatan, Semenanjung Melayu, Siam, dan Indonesia sendiri. Kerajaan Banjar menurut berita Cina. Berita mengenai Kerajaan Banjar ditransliterasi sebagai Wenlang Masen didapat dari catatan sejarah dinasti Ming, buku ke-323. Disebutkan bahwa ibu kota kerajaan ini dikelilingi tembok dari kayu dan salah satu sisinya berbatasan dengan pergunungan. Raja memiliki berapa ratus gadis yang berpakaian indah. Bila mengadakan perjalanan keluar istana, ia mengendarai gajah. Sementara itu, para gadis tersebut akan mengikutinya dengan membawa pakaian, alas kaki, pisau, tempat sirih, dan pedang. Tatkala bepergian dengan perahu, raja akan duduk bersila di atas dipan. Penduduk membuat rakit kayu dan membangun rumah di atasnya. Hal ini mengacu pada rumah terapung yang umum di sana. Kaum pria dan wanitanya gemar mengenakan kain warna-warni untuk menutupi kepalanya. Dalam hal berpakaian, tubuh bagian atas biasanya dibiarkan terbuka. Terkadang dikenakan pula semacam jaket lengan pendek yang dimasukkan lewat kepala sehingga bentuknya mirip rompi. Sementara itu, bagian bawah tubuhnya ditutupi kain. Penduduk Banjar dahulunya menggunakan daun sebagai pengganti piring, tetapi setelah berlangsung perniagaan dengan Cina, tembikar mulai digunakan. Kuali tembikar bergambar naga sangat disukai penduduk Banjar dan orang yang meninggal akan dimasukkan ke dalam kuali seperti itu sebelum dimakamkan. Catatan sejarah ini menyebutkan pula adanya suku yang dalam dialek Hokkien disebut Bioajiu atau Mandarin Meiwarou, yang mengacu kepada suku Dayak Biaju atau Ngaju. Suku ini dikatakan sangat kejam dan gemar berkeliaran di malam hari untuk memenggal kepala manusia.
Kaum pedagang sangat takut terhadap mereka sehingga menempatkan penjaga saat malam hari. Kebiasaan semacam ini jelas sekali mengacu pada tradisi pengayauan. Raja Banjar saat itu mempunyai permaisuri yang merupakan putri kepala suku Dayak Biaju. Dalam sejarah Banjar, raja yang menikah dengan putri Biaju adalah Sultan Mustain Billah. Istrinya bernama Nyai Biang Lawai. Putra mereka kelak menggantikan ayahnya sebagai raja. Putra tersebut adalah Sultan Inayatullah, yang merupakan putra Sultan Mustain Billah dengan Nyai Biang Lawai. Dengan demikian, berita Cina sehubungan dengan hal ini boleh dikatakan akurat. Raja Banjar yang baru dikatakan tidak sebaik ayahnya. Ia meminjam banyak uang dari para pedagang, tetapi tidak membayarnya. Semenjak saat itu jumlah pedagang yang berkunjung ke sana menjadi makin sedikit. Sumber sejarah lain mengenai Banjar adalah Dongsi Yang Kao, berasal dari tahun 1618 yang mencatat bahwa kaum wanita Banjar menggunakan sampan kecil untuk mendekati kapal besar guna menjual makanan. Meskipun demikian, perdagangan secara umum dijalankan oleh kaum pria. Disebutkan pula bahwa mata uang yang dipergunakan adalah koin terbuat dari timah hitam. Sumber berita Cina ini meneguhkan bahwa kerajaan Banjar merupakan pusat perdagangan yang ramai. Bersambung.